Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nih, para santri sekalian, Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, kita beriman enggak? Kita beriman kepada Allah enggak? Beriman. Oke, kita semua beriman nih. Berarti Allah manggil kita. Ya. Dan yang harus kita ketahui para santri sekalian, kalau ada ayat yang berbunyi ya ayyuha, dengarkan, jangan ketawa, jangan ketawa. Kalau ada ayat yang berbunyi ya ayyuha, pasti kata setelah kalimat ya ayyuha itu pasti adalah suatu perintah atau suatu hukum yang diperuntukkan kepada kita semua orang-orang beriman. Salah satunya apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita semua nih, beriman enggak? Beriman. Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada kita, ittaqullaha. Bertakwalah kalian kepada Allah. Nah, salah satu cara kita untuk bertakwa itu adalah berpuasa. Nah, berpuasa kita sudah melakukan suatu amalan untuk menjadi orang bertakwa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan satu kewajiban kita setelah berpuasa, setelah bertakwa, apa itu? Wa qulu qaulan sadida. Pintar, Masya Allah, barakallahu fikum. Apa artinya wa qulu qaulan sadida? Ucapkanlah dari lisan kalian perkataan yang baik. Lah kalau kita berpuasa terus kita nahan makan, nahan lapar, nahan haus, ya. Kemudian kita kok lisannya nggak bisa dijaga, ucapannya masih kotor, masih suka misuh, masih suka bentak sama gurunya, masih protes sama ustadznya. Kira-kira puasa kita dapat pahala nggak? Mau puasa nggak dapat pahala? Makanya hati-hati. Paham? Paham nggak? Paham. Ya, terutama yang kelas yang besar-besar nih, ya, 4, 5, 6, dengarkan itu semua. Coba kita pikir, masa iya kita berpuasa wes ngelak, tapi goro-goro awak dewe misuh, goro-goro awak dewe protes karo ustad, awak dewe ra sida entuk pahala mergone apa? Mulut kita yang nggak bisa dijaga dari perkataan yang kotor. Mau nggak dapat pahala? Nggak mau. Ibaratnya Ustaz kasih contoh, dengerin. Dengerin. Ibaratnya seperti ini. Contohnya Ustaz Mansur memberi pengumuman kepada semua santri MSU, setiap yang berpuasa dikasih uang 100.000 yang berpuasa. Tapi karena kelakuannya kalian buruk, kalian nggak bisa nahan lisan, nggak bisa nahan emosi, Ustaz Mansur nggak jadi kasih uang kita 100.000. Mau nggak? Nggak dikasih uang loh, mau? Yang penting dapat pahala loh. Dapat uang aja nggak dapat kok, apalagi dapat pahala. Ayo. Ibaratnya seperti itu. Makanya hati-hati ya, hati-hati santri sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kita berpuasa tapi mulut kita nggak bisa dijaga, kelakuan kita nggak bisa dijaga. Nah, itu yang pertama. Kemudian para santri sekalian rahimani wa rahimakumullah, Ustaz ingin bilang kepada kalian, khusus ketika sedang berpuasa. Nah, ketika sedang berpuasa, kalian sudah tahu kan apa saja yang membatalkan puasa? Yang pertama apa? Makan dan minum dengan sengaja. Batal nggak? Batal. Oke, itu salah satunya. Nah, yang Ustaz bahas di sini adalah ketika kalian berwudu di siang hari. Nah, itu dia. Ketika kalian berwudu, terus wudu kalian lama, ternyata ketika berwudu kalian kumur-kumurnya nggak dilepeh tapi ditelen. Nah, itu yang sangat ditakutkan. Itu yang sangat Ustaz takutkan bersama kalian dulu.
Ketika berwudu kalian bukannya ngelap air kumur-kumur, malah nelen. Bahaya. Ustaz serius. Jangan ketawa. Coba renungi. Jangan pada ketawa. Ustaz nggak mau ada santri MSU yang berpuasa di bulan Ramadan nanti ketika berwudu kok ketika kumur-kumur airnya ditelen. Ustaz nggak mau. Ayo, mulai sekarang kita belajar jujur. Kenapa? Karena ketika kita berpuasa yang tahu kelakuan kita siapa? Allah. Kalau kita kumur-kumur terus nelen air wudu kita, dosa apa enggak? Dosa. Kalian mau berdosa? Enggak. Nah makanya itu jangan sampai kalian berwudu di bulan Ramadan nanti air kumur-kumurnya ditelen. Jangan sampai. Eman-eman le puasanya. Eman-eman. Ojo ngasih awak dewe berdosa ketika di bulan Ramadan. Eman-eman puasanya awak dewe. Nah itu dia yang kedua. Kemudian yang ketiga. Ya. Ketika kalian liburan nanti di bulan Ramadan, Ustadz ngasih wanti-wanti kepada kalian, peringatan kepada kalian. Ketika liburan nanti di bulan Ramadan, selain kalian berpuasa, selain kalian menahan emosi dan hawa nafsu, menahan lisan, yang wajib kalian lakukan apa? Birrul walidain. Apa itu birrul walidain? Berbakti kepada kedua orang tua. Nih, berbakti kepada orang tua itu hukumnya apa? Wajib. Kalau kita durhaka sama orang tua, dosanya apa? Dosa besar apa dosa kecil? Dosa besar. Kenapa kita wajib birrul walidain? Karena perintah Allah dan perintah kewajiban birrul walidain ini di dalam Al-Qur'an. Nih, dengerin santri sekalian, tolong dengerin. Perintah birrul walidain dalam Al-Qur'an itu disandingkan dengan perintah bertauhid dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Rabbmu telah memerintahkan kepada kita manusia untuk beribadah kepada Allah, yaitu tauhid. Wa bil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua harus berbakti. Kenapa? Karena kedua orang tua ini para santri sekalian adalah orang yang paling banyak berkorban untuk kita semua. Dengarkan. Udah berpuasa, birrul walidain. Yang terakhir Ustadz sampaikan kepada kalian yaitu tentang Al-Quran. Kalian kalau di sekolah sekarang ini setiap harinya membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, maka tolong banget sama kalian, Ustaz minta tolong, jangan sampai di rumah nanti kalian melupakan Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran yang kalian punya, kalian baca, kalian hafal di sekolah, ketika liburan nanti kalian taruh. Jangan. Justru di rumah itu adalah kesempatan kita untuk merubah sikap kita, merubah pola pikir kita, memperbanyak ibadah kita, dan memperbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena syahrul Ramadan, syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Jangan sampai kita pulang liburan di bulan Ramadan, Al-Quran kita malah ditutup, malah main HP. Hati-hati. Hati-hati. Ustadz, kok nasihatnya Ustadz tuh pedes banget sih? Emang harus pedes. Kenapa? Karena kalau manusia itu dibilangin gak pedes, gak bakal sadar. Paham? Jangan sampai kalian menjadi anak-anak yang melantarkan Al-Quran ketika di bulan Ramadan nanti. Kalian tahu sendiri kan, orang yang membaca Al-Quran satu huruf saja mendapatkan pahala berapa pahala? 10 pahala.
Kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, berapa pahala coba? Itu baru Bismillahirrahmanirrahim loh. Belum satu muka ayat, belum satu muka Al-Quran, belum satu lembar, belum satu juz, belum satu Al-Quran kalian baca. Belum kalau kita khatam beberapa kali. Nah itu dia. Semangat terus baca Al-Quran. Syukur-syukur kalian bisa khatam satu kali. Alhamdulillah lebih dari satu kali. Nih, ada hadiah dari sekolahan. Bagi siapa saja yang khatam lebih dari 3 kali, insya Allah akan dikasih hadiah ketika masuk lagi nanti. Asalkan kalian jujur dalam melaporkan hal tersebut. Ini dari sekolah loh ya, bukan Sajikal. Insya Allah dari sekolah ada hadiah bagi siapa saja yang santri di bulan Ramadan nanti khatamnya lebih dari 3 kali. Mau nggak? Mau. Makanya semangat dong baca Al-Quran. Semangat baca Al-Quran, semangat tilawah Al-Quran, semangat murojaah hafalan kita yang kita dapatkan di sekolah ini. Nah, itu dia 4 nasihat yang Ustaz berikan pada kalian. Yang pertama, di bulan Ramadan kita harus berpuasa. Dengarkan anak-anak, tolong dengarkan dong. Yang pertama, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kedua, menahan emosi kita, menahan lisan kita, menahan amarah, kontrol diri kita. Yang ketiga, birrul walidain. Yang keempat apa tadi? Membaca Al-Quran. 4 nasihat tolong diresapi untuk Ustadz sendiri dan untuk kalian semua. Ya, paham? Insya Allah 2 pekan lagi kita akan berpisah dengan adanya liburan, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dipertemukan lagi sama Allah Subhanahu wa taala setelah lebaran nanti ketika masuk lagi ke sekolah. Dan Ustaz mohon maaf apabila ada perkataan Ustaz yang Ustaz sampaikan tadi menyinggung kalian. Ustaz mohon maaf. Ustaz akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذا القرآن يوحدنا